Nyonya kedua sudah datang. Selir Yu sudah datang. Silakan Nyonya kedua dan Selir Yu masuk ke dalam manor untuk memberikan penghormatan. Sampaikan salam kepada Yang Mulia dan Nyonya Permaisuri istri pertama. Silakan bangkit. Terima kasih Yang Mulia dan Nyonya. Kalian semua sudah pernah bertemu dengan istri utama saya sebelumnya. Ini adalah barang-barang mahar yang diberikan oleh Yang Mulia kepada saya saat pernikahan saya. Saya dengar ini adalah upeti dari Anan, TN alias Anam nama lama Vietnam. Karena itu saya memberikannya kepada kalian untuk menunjukkan keinginan saya untuk hubungan yang harmonis. Terima kasih Nyonya atas kebaikan Anda. Mulai sekarang kita adalah saudari yang akan melayani suami kita bersama, tidak perlu terlalu formal. Tempat tinggal kalian sudah disiapkan. Hari ini adalah hari perayaan masuknya kalian ke dalam manor. Pergilah dan beristirahatlah lebih awal. Saya akan pamit. Yang Mulia. Jarang melihat Anda duduk dengan disiplin seperti ini. Saya agak tidak terbiasa. Saya juga tidak terbiasa. Bagaimana jika saya melepas cadar Anda agar Anda bisa merasa lebih santai? Baiklah. Cantik. Anda lebih cantik dari yang saya bayangkan. Anda juga terlihat bagus dengan warna merah. Kinging, akhirnya Anda menikah dengan saya. Rasanya seperti mimpi. Saya juga merasa seperti sedang bermimpi. Biarkan saya membisikkan beberapa kata kepada Anda. Bukankah itu tidak pantas? Saya memilih Anda. Menjadi hanya istri kedua sudah tidak adil bagi Anda. Tentu saja malam pertama saya harus bersama Anda. Dia adalah istri utama saya yang sah, saya akan mencintainya dengan hormat. Selir Yang Mulia pergi ke tempat Nyonya kedua malam ini. Meskipun Tuan tidur di kamar Nyonya tadi malam, mereka tidak menyelesaikan pernikahan mereka. Rongsin. Benarkah? Benar sekali. Berarti Nyonya juga tidak senang tentang hal ini. Selir, jika Anda bisa mendapatkan bantuan Nyonya, Anda tidak perlu takut tidak memiliki pendukung di sini di manor. Ya. Saya tidak percaya bahwa saya akan menjadi selir selamanya. Mungkin besok malam suami akan datang ke kamar saya. Selir sangat berbakat, Tuan pasti akan menyukai Anda. Suami pergi ke kamar istri kedua? Bagaimana mungkin? Apakah kamu tidak salah melihat? Nyonya, saya tidak salah. Tuan memang sedang beristirahat di kamar Nyonya kedua, Liansin. Cahaya lilin sudah padam. Pergi sekarang? Ya.
Nyonya, meskipun Tuan beristirahat di kamar Anda tadi malam, dia menggunakan alasan terlalu lelah dan tidak menyelesaikan pernikahan Anda. Malam ini dia pergi ke tempat Nyonya kedua ini. Hari ini adalah hari Nyonya kedua masuk ke manor, tepat sekali kalau suami pergi ke sana. Tapi bagaimanapun juga Nyonya tua benar. Anda harus menggunakan beberapa metode. Anda harus waspada terhadap Nyonya kedua dan selir lainnya. Semakin suami menyukainya, semakin saya harus menunjukkan sikap sebagai istri utama. Saya harus melakukannya dengan lebih baik, bersikap lebih seperti istri utama daripada siapapun. Jika suami tidak bisa menemukan kesalahan, dia akan merasa bahwa saya adalah pilihan terbaik untuk menjadi istri utama. 6 tahun kemudian, tahun ke-13 pemerintahan Yongzheng, tanggal 13 bulan ke-9 kalender lunar, 8 Oktober Semuanya 1735. Terima kasih, Nyonya. Surat keputusan untuk mempromosikan saudari Ziu menjadi Nyonya kedua. Selamat, Nyonya Yu. Dulu ketika Anda dan King Ying menikah ke manor ini pada waktu yang sama, saya memberi Anda masing-masing sebuah gelang giok teratai emas. Saya berharap Anda bisa menjadi saudari dekat tanpa memandang status Anda. Sekarang Anda juga menjadi Nyonya kedua dan saya sangat senang. Terima kasih Nyonya, gelang yang Anda berikan kepada saya Sele Suliun. Nyonya King dan saya sendiri memakainya setiap hari, Selir Jin Yuan. Semua ini berkat ajaran Nyonya sehingga saya memiliki hari ini. Ayahmu telah teguh dalam pengabdiannya kepada Yang Mulia, Selir Keliata Highland. Belakangan ini dengan kesehatan Yang Mulia yang tidak baik dan pangeran membantu dalam pemerintahan negara, ayahmu telah sangat membantu. Yang Mulia ingin memberi Anda hadiah adalah hal yang wajar. Luyun, Anda baru saja melahirkan Yongzhang, jadi Anda harus rajin menjaga kesehatan Anda. Terima kasih Nyonya atas perhatian Anda. Bicara tentang itu, King Ying Siwe dan saya menikah sekitar waktu yang sama. Sudah cukup lama sejak Yuan datang dari rumah Yu. Bahkan King Hailan dan Wanyin telah melayani pangeran untuk waktu yang lama, Selir Huang King, Selir Chen Wanyin. Kapan Anda semua akan memiliki anak sehingga Anda dapat membantu pangeran menyebarkan kemakmuran ke cabangnya? Ya? Kami tidak memiliki keberuntungan seperti Anda Nyonya untuk memiliki seorang putri dan seorang putra. Tidak perlu terburu-buru, ambil perlahan dan Anda semua akan memilikinya juga. Sudah larut, Anda semua harus kembali sekarang. Kami pamit dari Nyonya. Nyonya, Nyonya kedua, Selir, kabar buruk. Bicaralah dengan jelas apa yang terjadi. Yang Mulia telah meninggal. Yang Mulia. Bagaimana dengan Yang Mulia Pangeran? Segera setelah Yang Mulia Pangeran mendengar berita itu, dia masuk ke istana. Berdiri. Sujud pertama. Sujud kedua. Sujud ketiga. Berdiri. Berlutut. Sujud pertama. Sujud kedua. Sujud ketiga. Berdiri. Berlutut. Sujud pertama. Sujud kedua. Sujud ketiga. Meratap.
Baginda. Bagaimana Baginda bisa pergi begitu saja? Baginda tidak mengizinkan hamba melihat Baginda. Hamba bahkan tidak bisa menghadiri pemakaman Baginda. Baginda. Baginda meninggalkan hamba. Tapi hamba adalah satu-satunya permaisuri Baginda. Dan hamba tidak diizinkan pergi ke pemakaman Baginda. Paduka mohon jangan terlalu sedih Paduka. Paduka, kematian almarhum Baginda sebenarnya hamba pikir. Ini satu-satunya kesempatan Paduka untuk meninggalkan tempat ini. Menurut tata cara pengangkatan, untuk penobatan Baginda, harus menganggap permaisuri di Istana Jingren sebagai ibu suri permaisuri Dowager, permaisuri Ulanara Yisiu. Apa? Permaisuri Jingren adalah ibu pertama Baginda, oleh karena itu beliau seharusnya menjadi permaisuri Dowager, ibu suri Baginda. Selir 11 adalah ibu kandung Baginda dan beliau bisa diberi gelar permaisuri Dowager ibu bijaksana, Sang Tingyu. Itu sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh leluhur, memiliki dua permaisuri Dowager berdampingan adalah sesuai. Liu Tongsun. Baginda pemakaman telah selesai. Inem istana di Timur dan Barat adalah tempat tinggal selir dan selir Baginda. Memiliki permaisuri almarhum Baginda yang masih tinggal di Istana Jingren. Sungguh tidak lazim. Tapi ayahanda pernah berkata bahwa beliau tidak akan pernah melihat permaisuri Istana Jingren lagi. Oleh karena itu masuk akal jika permaisuri Istana Jingren tidak hadir di pemakaman almarhum Baginda. Namun almarhum Baginda tidak pernah mencopot gelar permaisuri. Setelah pemakaman beliau seharusnya masih memegang gelar yang semestinya. Baginda tetapkan peringkat dan status yang jelas di antara istri dan selir, dan itu akan memungkinkan Baginda memerintah dunia. Gao Bin. Hamba akan memikirkannya. Maka hamba pamit. Istri Baginda menyambut Baginda. Anda di sini. Hamba melihat di pemakaman beberapa hari terakhir betapa keringnya bibir dan semangat Baginda. Dan mata Baginda kemerahan, jadi hamba membuatkan Baginda semangkuk sup almond. Untuk melembabkan paru-paru Baginda. Kemarilah. Duduk. Baginda. Hamba bilang duduk jadi duduk. Lezat. Terakhir kali kita berdua berbicara dengan tenang masih di istana. Sekarang sepertinya semuanya telah berubah. Ya dulu bagaimana mungkin kita tahu Kaisar almarhum akan meninggal. Yang mulia sekarang memikul beban yang sangat berat. Pemakaman ayahanda dan urusan istana semuanya baik-baik saja. Hanya saja ada situasi sulit di hadapanku dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Apa itu? Di istana seseorang menyarankan bahwa aku harus membebaskan bibimu dari istana Jingren dan memberinya gelar sebagai ibu suri janda permaisuri. Sudah bertahun-tahun dan pasti kamu berharap bibimu dibebaskan. Tentu saja aku berharap bibiku dibebaskan dari penahanannya. Sehingga dia bisa menghabiskan sisa hidupnya dengan damai dan aku bisa merawatnya. Namun itu adalah perintah Kaisar almarhum untuk menahannya. Penunjukan sebagai ibu suri dan janda permaisuri adalah urusan negara, jadi sebagai istrimu. Aku tidak berada dalam posisi yang tepat untuk mengatakan apapun. Aku teringat apa yang pernah dikatakan ayahanda ketika dia masih hidup. Bahwa kita tidak akan pernah melihat permaisuri di istana Jingren di kehidupan ini atau setelahnya. Jadi ini sangat menyakitkan bagiku. Tapi kemudian aku berpikir jika aku bisa membebaskan bibimu dan mengembalikan martabatnya. Kamu akan memiliki seseorang yang bisa kamu andalkan dan hidupmu bisa lebih lancar. Yang mulia, aku sangat berterima kasih kamu memikirkan aku dan bibiku.
Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir Yang Mulia. Akan ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Jika sulit Yang Mulia tidak perlu terlalu mengorbankan dirimu. Aku mengerti. Benarkah ini yang dikatakan? Ya begitu Menteri Nakuin mendengarnya dia mengirim pesan untuk memberitahumu. Kaisar almarhum tidak meninggalkan instruksi tentang apa yang harus dilakukan dengan permaisuri Istana Jingren. Jadi sekarang masalahnya muncul. Dikatakan bahwa itu adalah penasihat Zhang Tingyu yang pertama kali menyarankannya kepada Yang Mulia. Dan beberapa menteri besar mendukungnya. Penipu tua Zhang Tingyu itu selalu menganggap tradisi dan aturan lama. Dan urutan selir lebih penting daripada hidup. Keinginannya untuk menjadikannya sebagai janda permaisuri adalah untuk merendahkan aku. Tuan Zhang hanya peduli pada aturan yang tepat dan mungkin dia tidak sengaja melawanmu. Bukankah aku tahu tentang sekelompok penipu tua itu? Melemahkan kekuatan harem kaisar akan memungkinkan para pejabat lama dari dinasti sebelumnya untuk lebih berpengaruh terhadap Yang Mulia. Tapi Zhang Tingyu bukan satu-satunya yang bisa berbicara di istana. Fujia kirim pesan kembali ke Nakuin. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Ya? Janda permaisuri, bukankah ini masalah yang sepenuhnya menjadi keputusan Yang Mulia? Kamu seharusnya hanya memberitahu Yang Mulia bahwa kamu tidak menginginkan itu. Dulu saat pemilihan istrinya kaisar tidak pernah setuju denganku. Jadi dalam masalah ini sekarang jangan katakan apapun dulu. Aku perlu melihat bagaimana perasaan kaisar. Dan catat berapa banyak yang peduli pada orang itu di dalam istana Jingren. Sujud pertama. Sujud kedua. Sujud ketiga. Bangunlah. Ibu Suri, hidangan hari ini semuanya disumbangkan oleh kami. Mari Ibu Suri mencobanya. Ibu Suri, apakah Anda akan minum sup terlebih dahulu? Ibu Suri, ini adalah sup ham dan ayam yang dibuat oleh Nyonya King, Cheng Han. Menggunakan ham untuk dipadukan dengan sup ayam yang lezat. Suara tamu mengalahkan suara tuan rumah, TN rasa minor mengalahkan daya tarik utama. Saya hanya ingin menggunakan rasa segar untuk membangkitkan selera Ibu Suri. Tidak pernah terpikir bahwa itu malah mengganggu Ibu Suri. Ini kesalahan saya. Jika dua hal akan dimasak bersama harus jelas mana yang menjadi daya tarik utama, mana yang hanya pelengkap. Jika keduanya kuat itu akan merusak rasa. Saya mengakui kesalahan saya. Tampaknya dua hal ini tidak bisa digabungkan. Ibu Suri, lain kali saya akan memasak sup ayam bening untuk Anda. Panggil seseorang untuk membersihkan semua hidangan ini. Saya tidak punya selera makan. Ibu Suri, Anda sedang berduka untuk mantan kaisar karenanya tidak merasa enak sejak awal. Jika Anda masih tidak makan, Anda tidak akan bisa menahannya. Suosin, lebih baik Anda makan sedikit. Tidak mudah bagi Ibu Suri untuk akhirnya memutuskan makan malam, namun seleranya hancur oleh Saudari Qingying. Sore ini bahkan ada beberapa jam upacara berkabung. Saudari Qingying, apakah Anda ingin Ibu Suri menahan lapar itu? Saya melakukan kesalahan dan bersedia menerima hukuman. Semoga Ibu Suri mempertimbangkan kesehatan berharga Anda dan makan sedikit. Ibu Suri, rakyat menganggap makanan sebagai surga mereka, nasi sebagai tuan semua makanan. Itu karena nasi adalah makanan yang paling bergizi. Ketika kaisar sebelumnya masih hidup, dia paling suka makan bubur. Cobalah sedikit juga. Baiklah. Dalam hal makanan, seberapa besar prinsip yang bisa ada? Ini hanya menilai waktu dan menimbang situasi.
Berhenti menganggap diri pintar. Saya mengerti. Anda boleh bangun. Terima kasih Ibu Suri. Ibu Suri benar-benar memperlakukan Kinging seperti itu? Ya, Saya telah membuatnya menderita. Antarkan obat luka bakar ke kamarnya dan katakan padanya untuk tidak sedih. Kasim di aula yang Xin Liu. ya. Itu sudah memerah karena panas Ibu Suri terlalu kejam. Itu hanya semangkuk sup. Bagaimana Anda melayani nyonya Anda? Saya yang ceroboh melukai diri sendiri saat melayani Ibu Suri bukan kesalahan Suosin. Masih kesalahan Suosin karena tidak melindungi nyonyanya dengan baik. Kamu pergi keluar dan merenung. Ya? Aruo, kamu harus paham bahwa di matanya kamu adalah pelayan senior. Kamu harus lebih bijaksana saat berbicara, berhenti memerintahnya dengan menunjuk dagunya. Aku hanya merasa bahwa Suosin bukan pelayan yang menikah bersamamu dari manor kita. Dia tidak begitu dekat dengan kita. Kamu dan Suosin melayaniku. Jika kalian berdua tidak bisa rukun di istana ini, bagaimana kita akan menjalani hari-hari kita? Kamu harus mengubah sikapmu. Tapi aku memang punya kepribadian yang blak-blakan. Ibu Suri sangat jahat hari ini. Tapi Yang Mulia sangat menyayangimu. Bukankah dia langsung meminta Unuchli untuk mengirimkan obat luka bakar untukmu? Menurutku begitu kita masuk istana atau jika Nyonya Tua bisa keluar, Yang Mulia pasti akan memberimu gelar sebagai selir mulia atau selir kekaisaran. Pada saat itu Ibu Suri tidak akan berani mengganggumu lagi. Aku baru saja menyuruhmu untuk lebih bijaksana saat berbicara, tapi malah semakin tidak terkendali. Apakah Ibu Suri adalah orang yang bisa kamu bahas begitu saja? Jika orang lain mendengarnya meskipun kamu punya 10 nyawa tidak akan ada gunanya. Aku hanya merasa kasihan padamu. Ya, aku mengakui kesalahanku, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Apakah masih sakit? Masih. Kapan Hongli berencana membebaskanku dari sini dan memanggilku sebagai Ibu Kaisar dan Ibu Suri? Haruskah kamu menjadi Ibu Kaisar dan Ibu Suri? Aturan istana sudah ada. Kaisar sebelumnya tidak pernah mencabut gelarku sebagai permaisuri. Aku adalah Ibu Kaisar dan Ibu Suri yang sah. Aku seharusnya tinggal di istana Cining. Lalu apa setelah kamu tinggal di istana Cining? Bertarung lagi dengan Nyonya Nyuhuru untuk menentukan siapa pemenangnya. Pertarungan yang tidak berujung pada akhirnya akan menyakitimu. Bahkan jika aku akan berakhir terluka parah, aku akan bertarung dengannya sampai akhir. Kinging, kamu harus satu hati denganku. Kamu harus membuat Hongli membebaskanku secepatnya. Yang Mulia sudah berada dalam posisi yang sangat sulit. Apakah margamu Ulanala atau Aisingyoro? Aku khawatir tentangmu. Jika kamu benar-benar khawatir padaku, kamu harus tahu bahwa satu-satunya keinginanku dalam hidup ini adalah hidup dan mati bersama Kaisar sebelumnya. Kaisar sebelumnya telah meninggalkanmu. Dia sendiri mengatakan bahwa dia tidak ingin melihatmu baik dalam hidup maupun mati. Jika dia tidak ingin melihatku, aku akan pergi menemuinya. Dia meninggalkanku, tapi aku tidak akan pernah meninggalkannya. Kinging, hanya dengan menjadi Ibu Kaisar dan Ibu Suri, aku bisa terhubung dengan Kaisar sebelumnya dalam hidup dan mati. Aku harus memperjuangkan status ini. Bangunlah. Untuk semua yang telah kukatakan padamu hari ini, apakah kamu mengerti apa yang harus kamu lakukan? Aku mengerti. Yang Mulia Nyonya King sudah datang. Yang Mulia. Duduklah. Mengapa kamu datang terlambat? Saya tahu masalah bibi saya masih mengganggu Yang Mulia. Saya juga berharap masalah ini bisa segera diselesaikan. Tapi sulit untuk memenuhi etiket dan bakti sekaligus. Yang Mulia, saya ingin memohon suatu kebaikan. Katakanlah. Bisakah Yang Mulia mengizinkan bibi untuk menghabiskan sisa hidupnya di kediaman sementara kekaisaran? Itu yang kamu inginkan?
Jika Yang Mulia akan mendukung Bibi untuk tinggal di kediaman sementara kekaisaran sebagai Ibu Suri, meskipun Yang Mulia sementara tidak memberinya gelar resmi, Yang Mulia bisa memberikan tanggapan kepada mereka yang mendukung menghormati istri utama, dan mereka yang menentang penganugerahan Bibi sebagai Ibu Suri dan Ibu Kaisar. Jika mereka melihat Bibi telah meninggalkan kota terlarang kekaisaran tanpa diberi gelar resmi, mereka mungkin tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Mengenai Ibu Suri saya juga telah memikirkannya. Jika dua Ibu Suri berada di kota terlarang, dua sesepuh ini telah bertarung sepanjang hidup mereka. Tidak bisa dihindari bagi mereka untuk terus bermusuhan di masa depan. Jika harem kekaisaran tidak tenang, Yang Mulia juga akan terpengaruh. Mengapa tidak membiarkan Bibi pergi ke kediaman sementara kekaisaran untuk menghabiskan sisa hidupnya? Membiarkannya menghindari Ibu Suri juga akan menjadi hal yang baik. Apakah Yang Mulia sudah diam-diam mengirim orang ke kediaman sementara kekaisaran untuk melakukan persiapan? Ya, setelah Nyonya King kedua meninggalkan Balai Yangxin, Yang Mulia kemudian mengirim orang untuk membersihkan kediaman sementara kekaisaran dan menyiapkannya agar cocok untuk merawat seorang Ibu Suri. Tidak masuk akal. Mungkinkah Yang Mulia benar-benar akan menganugerahkan Nyonya Ulanara itu sebagai Ibu Suri dan Ibu Kaisar? Bahkan jika dia akan pindah ke tempat lain meninggalkan kota terlarang kekaisaran dan tidak tinggal bersama Yang Mulia di sini, menjadi Ibu Suri dan Ibu Kaisar masih akan menempatkannya di atas Yang Mulia. Pasti itu ide si Kinging itu. Istana Jingren bersekongkol dengan Nyonya King kedua seperti ini. Tidak bisa dihindari bagi kaisar muda untuk terpengaruh olehnya. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan mengizinkan Kinging tinggal. Setelah upacara berkabung besok, suruh dia datang menemuiku. Salam hormat kepada Ibu Suri. Apakah kamu ketakutan ketika Fujia menyuruhmu datang ke sini? Yang saya takutkan ketika dipanggil oleh Ibu Suri adalah saya mungkin tidak bisa melayani Ibu Suri dengan baik dan tidak menjalankan kewajiban bakti atas nama Yang Mulia. Kewajiban bakti kamu mungkin sudah semua dilakukan di Istana Jingren. Ibu Suri maafkan saya karena berani. Orang di Istana Jingren adalah orang yang saya sayangi, saya harus mengunjunginya. Hanya untuk mengunjungi? Saya juga meminta Yang Mulia untuk mengizinkan Bibi menghabiskan sisa hidupnya di kediaman sementara kekaisaran. Kamu sedang berhayal. Apakah kamu merasa bisa menggunakan sedikit kasih sayang yang Yang Mulia miliki untukmu, untuk menindas saya? Ibu Suri, saya tidak punya niat seperti itu. Saya hanya berharap Bibi bisa terus hidup dengan damai. Hidup dengan damai. Tanpa gelar resmi apapun. Apakah Bibi akan dengan damai meninggalkan Istana Jingren dan pergi ke kediaman sementara kekaisaran? Dengan Anda sebagai harapan Ulanara Yisyu, Anda pikir Bibi bisa menghabiskan sisa hidupnya dengan damai? Anda ingin Bibi Anda hidup? Tentu. Jika dia kehilangan pendukung seperti Anda, saya bisa memberinya kesempatan untuk hidup. Kita berada di tengah upacara berkabung mendiang kaisar. Setelah upacara Anda harus bunuh diri. Anda tidak akan memohon belas kasihan saya dan meminta saya untuk menyelamatkan Anda. Ibu Suri, Anda telah memberikan kematian saya. Karenanya pikiran Anda pasti sudah bulat. Saya tahu memohon akan sia-sia. Jika Anda tidak ingin mati, itu juga bukan tidak mungkin. Saya bisa memberi Anda pilihan. Klan Ulanara bisa memiliki Bibi Anda hanya tanpa Anda. Bisa memiliki Anda hanya tanpa Bibi Anda. Jika saya harus mati, apakah Anda bersedia mengabulkan keinginan Bibi saya untuk dimakamkan bersama mendiang kaisar?
Betapa setianya Anda. Selama dia akan patuh dalam masa pensiunnya di Istana Shengjing. Saya akan mengizinkannya dimakamkan bersama mendiang kaisar. Hanya saja tanpa gelar. Terima kasih Ibu Suri. Namun jika Yang Mulia mengetahui apa yang Anda dan saya katakan hari ini, bibi Anda akan seperti Anda tidak bisa hidup. Saya mengerti. Terima kasih Ibu Suri. Ibu Suri sepertinya Nyonya King mungkin telah pergi ke Istana Yangsin. Dia tidak mengatakan sesuatu kan? Mengenai Istana Jingren, saya sudah mengatur sebagian besar. Saya hanya tidak menyangka kabarnya akan tersebar. Dan saya perlu mempertimbangkan perasaan Ibu Suri. Untuk menenangkan Ibu Suri dan demi bibi saya. Agar dia bisa menikmati masa tua yang damai. Sejauh dia diurus sebagai Ibu Suri. Saya perlu mengaturnya perlahan. Saya mengerti semua tentang posisi sulit Yang Mulia. Saya hanya sedih untuk bibi saya. Jangan khawatir, saya akan memastikan bahwa permaisuri Istana Jingren dipindahkan ke Istana Shengjing lama untuk beristirahat dengan baik. Dalam hal ini dia hanya kekurangan gelar. Tidak harmonis dengan kaisar. Hanya merugikan para wanita. Semoga Yang Mulia berbelas kasih pada bibi saya dan tidak membiarkannya menderita di Istana Shengjing yang tua. Dengarkan dirimu sendiri. Jangan khawatir, setiap kali saya pergi ke Shengjing, saya pasti akan membawa Anda untuk mengunjunginya, dan saya akan mengirim pelayan untuk merawatnya. Saya berterima kasih Yang Mulia. Jika Anda ingin berterima kasih, jangan hanya dengan kata-kata. Saya merindukan sup Anda yang harum. Kapan Anda akan membuatkan saya semangkuk lagi? Tapi bunga persik belum mekar, bagaimana saya bisa membuat sup ini? Saya tahu Anda suka bunga persik. Setelah daun musim gugur akan datang musim dingin dan banyak bunga persik akan mekar. Pada saat itu buatkan saya beberapa mangkuk ekstra. Anda tidak setuju? Saya setuju. Apa yang salah? Saya baru saja ingat saat kita pertama kali bertemu. Hari itu kita bertemu sebagai penunggang kuda bersama. Masing-masing di atas kuda dan dengan kepala di atas tembok memandang dari jauh. Setelah saya melihat Anda, hati saya hancur. Saya ingat. Kinging Anda dan saya saling mencintai sejak kami masih muda. Meskipun Anda tidak bisa menjadi istri utama, cinta kita bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan oleh siapapun, Anda tahu itu. Saya mengerti. Yang Mulia, jika di masa depan saya tidak bisa datang menyapa Anda setiap hari,
Saya masih akan selalu berdoa untuk kesehatan kerajaan yang mulia. Dan semua hal baik datang kepada Anda. Apa yang Anda lakukan? Cepat bangun dengan cepat. Apa yang salah dengan Anda hari ini? Saya mengerti tentang bibi Anda. Seorang wanita untuk sebuah gelar. Ratapan seumur hidup saya mengerti Anda. Saya seperti Anda, saya juga kasihan pada bibi Anda. Nyonya, apakah benar tidak ada harapan untuk Nyonya tua? Bisakah kita juga disalahkan? Anda seharusnya tidak pergi. Bagaimana jika Ibu Suri yang lain mengetahuinya? Itu akan menjadi masalah. Mengapa Anda masih membuat itu, Ibu Suri? Upacara berkabung kaisar yang lalu hampir selesai, kita tidak perlu membakar lebih banyak kertas ingot. Semua yang ada di depan peringatan kaisar yang lalu dibuat oleh saya. Sekarang tangan saya tidak akan menganggur. Katakan pada saya. Haruskah saya membakar ini untuk Ibu Suri Jingren Palace? Atau untuk keponakannya? Nyonya King adalah generasi bawahan Anda. Dia tidak layak menerima barang buatan tanganmu. Nyonya King sudah datang. Kamu harus cepat. Nyonya. Kamu tunggu di sini. Bibi, Kamu boleh bangkit. Aku baru saja akan memanggilmu. aku di sini untuk memberitahumu bahwa Yang Mulia telah mengatur agar kamu tinggal di Istana Shenjing untuk menghabiskan sisa hidupmu di sana. Apa maksudmu dengan ini? Aku tidak akan tercatat dalam buku sejarah dan dikremasi di kuil leluhur. Aku akan dikubur tanpa nama baik dan status sebagai mantan kaisar. Aku tidak akan tidur di kuburan yang sama dengannya. Tidak seperti itu. Selama kamu hidup dengan damai di istana itu, kamu akan mendapatkan pemakaman resmi dan dimakamkan bersama mantan kaisar. Apa yang kamu gunakan sebagai ganti untuk membayar pengaturan ini? Yang Mulia sangat menyayangiku, itulah mengapa dia mengatur ini. Tanpa persetujuan Nyonya Nyuhuru. Apakah Yang Mulia akan setuju? Dia pasti yang membuatmu memutuskan. Siapa yang akan bisa bertahan di antara kedua bibi ini? Ibu Suri datang mengunjungimu. Kinging, aku sudah mengurus ini.
Aku tahu kepribadianmu. Untuk melindungiku, kamu akan mengorbankan dirimu untuk melindungi statusku. Tapi Nyonya Nyuhuru selalu menginginkanku mati. Apakah ada gunanya jika kamu mati? Lebih lagi jika kamu mati, apakah Hongli yang kamu cintai akan menyelamatkanku? Apakah dia akan membiarkanku mengubah nasibku? Bahkan jika dia merawatku karena aku bibimu. Sebagai permaisuri agung dinasti Qing, bagaimana mungkin aku bisa bernapas di bawah Nyonya Nyuhuru, terkulai lemah tanpa nama dan status? Aku perlu mati. Agar dia mengizinkanmu untuk hidup, kamu kemudian akan bisa melanjutkan kemuliaan ceritaku. Bibi, Kamu sudah berada di bawah perlindungan yang mulia. Kamu adalah satu-satunya harapanku. Kamu harus disayang, kamu harus menjadi permaisuri. tapi bibi aku tidak pernah menginginkan posisi permaisuri. Aku hanya ingin hidup bahagia dengan yang mulia untuk waktu yang lama. Hongli ada di hatimu bukan? Tidakkah kamu ingin jatuh cinta padanya dan dimakamkan bersamanya setelah mati? Hanya dengan menjadi permaisuri kamu bisa hidup dan mati bersamanya. Tapi Nyonya Fucha adalah selir kaisar yang baik. Dia akan menjadi permaisuri yang baik di masa depan. Jika kamu biasa-biasa saja, kamu tidak akan punya ambisi. Bagaimana bisa klan Ulanara melahirkan anak seperti kamu? Bibi, Bibi, ada apa denganmu? Tolong aku bangun, tolong aku bangun. Apa yang terjadi denganmu? Nyonya Nyuhuru memberiku semangkuk racun. Racun itu tidak akan meracuni tubuh, hanya hati. Aku hanya akan mengizinkan satu Nyonya Ulanara di istana ini. Ini toleransi terbesarku. Qinging, kamu harus menyaksikan aku mati. Untuk membuktikan bahwa aku tidak dipaksa bunuh diri. Tapi tidak ada yang bisa disalahkan atas kematian mendadak ini. Tapi bibi kamu jelas-jelas dipaksa oleh Ibu Suri untuk mati. Pada saat ini kita tidak bisa melawan. Kamu harus bertahan hidup, kamu bahkan tidak perlu membenci. Kamu hanya perlu Nyonya Nyuhuru untuk menyelamatkan hidupmu. Kamu harus membuatnya mengizinkanmu menjadi asistennya. Kamu harus menjadi permaisuri. Untuk membalas dendamku. Ini cara kamu membalas budiku. Kamu lebih beruntung dariku. Kamu sudah mendapatkan cinta yang mulia. Jangan pernah menjadi wanita yang terbuang seperti aku. Qinging, sudah ada satu wanita yang terbuang di Nyonya Ulanara ini. Tidak boleh ada wanita yang terbuang lagi. Bibi, Ketika almarhum kaisar mengangkatku sebagai permaisuri, itu adalah momen paling gemilangku. Itu adalah kehormatan yang luar biasa. Orang yang kucintai juga tidak meninggalkanku. Bibi, Bibi. Bibi, Ketika aku pergi ke sana, sudah ada kematian di istana Jingren. Nyonya King keluar dari sana.
Ibu suri Nyonya King keluar dari sana. Ketika Cheng Han masuk ke sana, orang di istana Jingren sudah meninggal. Pengiringnya Xiu Xia juga bunuh diri bersamanya. Sekarang dia sudah meninggal. Kita akan membiarkan Qingyin hidup untuk sementara waktu. Haruskah kita sementara tidak mengumumkan kematiannya? Aku akan menemui Kaisar besok untuk membicarakan ini dengannya. Untuk menjawab Yang Mulia sambil menunggu pengaturan pemakaman, Ibu Suri akan pindah ke Istana Qining. Permaisuri Janda akan pindah ke Istana Shoukang, kepala pengawas urusan Istana Mereka Qingli. dari Istana Timur dan Barat akan pindah bersama selir Kaisar. Yang Mulia Permaisuri Ulanara telah meninggal. Apa? Menurut Nyonya King itu adalah kematian mendadak. Apakah itu benar-benar kematian mendadak? Nyonya King menyaksikan sendiri kematian Permaisuri Ulanara. Dilaporkan sebagai keracunan. Dari mana racun itu berasal? Ibu Suri mengunjungi Permaisuri Ulanara. Kirim orang untuk berjaga di dekat jenazahnya malam ini. Besok pagi suruh Nyonya King datang ke sini. Baik Yang Mulia. Permaisuri Ulanara meninggal? Bagaimana dia meninggal? Wang Qing gagap dan tidak berbicara dengan jelas. Dia hanya mengatakan bahwa Yang Mulia juga terkejut dengan kematiannya yang tiba-tiba. Wang Qing tidak berani membicarakan kecurigaan tentang kematiannya. Tapi bagaimanapun dia sudah meninggal juga. Jika Permaisuri Ulanara masih hidup, itu hanya akan menjadi bencana. Sudah larut malam. Kakak kamu pasti lelah. Saya akan pergi dulu. Lianxin antar dia keluar. Baik. Permaisuri Ulanara seharusnya hidup sampai tua. Jika dia tidak melakukan kesalahan dan kehilangan kasih sayang dari almarhum Kaisar, dia tidak akan jatuh seperti ini. Tampaknya posisi Permaisuri tidak mudah. Bagaimana kamu bisa sama dengan Permaisuri Ulanara? Kamu berasal dari keluarga besar dan memiliki seorang pangeran juga. Bukankah itu sama dengan Permaisuri Ulanara? Hanya saja pangerannya meninggal prematur dan kekuasaan beralih ke selir yang disayang, sehingga gelar Ibu Suri diganti. Dan sekarang dia jatuh dan meninggal, bahkan namanya tidak tercatat dalam buku sejarah setelah kematiannya. Seolah-olah dia hanyalah debu yang tidak pernah ada. Apapun yang Yang Mulia putuskan, selama Yang Mulia bisa mengamankan posisi Permaisuri, itu akan baik-baik saja jika pangeran kedua kita tumbuh dengan sehat. Yang Mulia menyayangi seseorang. Kita hanya berharap mereka tidak melahirkan pangeran dalam waktu dekat. Jika kita bisa membuat putra utama tumbuh dulu, sebelum selir melahirkan pangeran, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Yang Mulia Istana Qining selalu menjadi tempat tinggal Ibu Suri. Bahkan jika itu adalah kediaman Ibu Suri, itu perlu menjadi istana yang kuat. Keluarkan dekret saya untuk merenovasi Istana Qining. Untuk Ibu Suri menghabiskan hari tuanya di sana. Karena kita sedang merenovasinya, Istana Qining tidak bisa dihuni. Lalu Ibu Suri, Dia bisa tinggal sementara di Istana Shoukang. Anda ingin Ibu Suri dan selir kerajaan tinggal bersama? Bukankah itu agak sempit? Saya akan patuh Yang Mulia, hati-hati dengan Ibu Suri. Saya akan segera melakukannya. Nyonya, Anda telah menangis sepanjang hari untuk Permaisuri. Anda akan menemui Yang Mulia sekarang. Anda harus mengangkat semangat Anda. Permaisuri Ulanara di Istana Jingren telah meninggal. Apakah Yang Mulia tahu? Saya tahu Nyonya King mengirim seseorang untuk melaporkan ada kematian mendadak di Istana Jingren. Kematian mendadak. Mengapa itu kematian mendadak dan bukan bunuh diri?
Qingning adalah keponakannya, jadi dia tidak akan memalsukannya. Apapun yang terjadi, status Permaisuri Ulanara agak canggung. Bagaimana Yang Mulia berencana menangani pemakamannya? Meskipun dia dicabut kebebasannya, dia tidak dicopot oleh almarhum Kaisar. Permaisuri Ulanara juga meninggal karena kematian mendadak akibat kesedihan atas kematian ayahanda. Saya berencana menguburkan Permaisuri bersama almarhum Kaisar. Tanpa diberikan kehormatan, Permaisuri tidak bisa diberikan pemakaman resmi. Dia juga tidak bisa dikuburkan bersama almarhum Kaisar. Ini yang dikatakan almarhum Kaisar, mereka tidak boleh bertemu di alam baka. Yang Mulia Zhang Tingyu meminta untuk bertemu Anda. Biarkan dia masuk, ya. Zhang Tingyu menyampaikan salamnya kepada Yang Mulia dan Ibu Suri. Apa masalahnya? Yang Mulia, saya mendengar bahwa Permaisuri Ulanara meninggal mendadak, jadi saya di sini untuk menemui Anda. Ini urusan istana dalam, apakah Anda perlu terlibat? Menjawab Ibu Suri, saya tidak berani ikut campur dalam urusan istana dalam. Meskipun apakah Permaisuri di istana Jingren disegel dengan kehormatan utuh, telah menarik perhatian pengadilan dan sudah menjadi urusan negara. Karena ini urusan negara, saya perlu menanyakan hal ini. Mengenai masalah segel kehormatan semuanya sudah selesai. Mengenai kematian mendadak Permaisuri Ulanara itu sudah berakhir. Setelah insiden tentang penganugerahan kehormatan Permaisuri Ulanara meninggal mendadak. Yang Mulia, saya pikir ini adalah hayalan. Mohon Yang Mulia menyelidiki ini. Ketika almarhum Kaisar meninggal, selalu ada orang yang akan berduka atas hal ini. Apa yang begitu hayal tentang kematian Permaisuri Ulanara? Tapi mengenai kematian ini, terlebih lagi karena ini adalah almarhum Permaisuri King Raya. Almarhum Kaisar sudah lama tidak dekat dengan Permaisuri Ulanara. Almarhum Kaisar tidak berbicara atau bertemu dengan Permaisuri Ulanara. Tapi meskipun dia dicabut kehormatannya, Permaisuri Ulanara seharusnya tidak meninggal mendadak begitu saja. Apa maksudmu ini? Apa yang kamu bicarakan? Nyonya, Anda juga memiliki Tuan Zhang yang berbicara atas nama Anda. Tuan Zhang menekankan prinsip legitimasi politik. Dan almarhum umumnya dianggap sebagai seseorang yang tidak akur dengan Ibu Suri. Nyonya Ulanara di sini untuk menemui Yang Mulia. Masuk. Salam kepada Ibu Suri dan Yang Mulia. Berdirilah. Salam kepada Yang Mulia. Yang Mulia, saya sedang berbicara dengan Yang Mulia tentang kematian mendadak almarhum Permaisuri. Yang Mulia adalah keponakannya. Saya perlu mencari keadilan untuknya. Qingning, Ibu Suri dan Permaisuri Ulanara adalah orang yang lebih tua. Anda harus berhati-hati dalam berbicara. Ya. Tuan Zhang, saya sangat sedih atas kematian bibi saya. Tapi saya heran mengapa Anda berbicara tentang mencari keadilan untuknya. Ketika bibi saya dikurung di istana Jingren, dia dalam kesedihan dan sakit selama bertahun-tahun. Karena kematian kaisar terdahulu, bibi saya sangat berduka dan meninggal dunia. Saya berada di depan tempat tidurnya saat itu. Saya secara pribadi menyaksikan bibi saya terbang bersama bangau ke barat, eufemisme untuk meninggal dunia. Apakah ini benar? Ya. Yang Mulia, Ibu Suri, mengenai kematian bibi saya, karena saya peduli pada bibi saya dan kaisar terdahulu. Jika ada gosip, sebaiknya saya meredamnya. Mari kita lepaskan dia dengan damai dan biarkan dia beristirahat tenang. Ibu Suri, kita tetap harus mengadakan pemakaman yang layak untuk Permaisuri Ulanara. Lakukanlah upacara sebagai selir kekaisaran.
Dia juga bisa dimakamkan di taman. Selama pemakaman jangan tulis status apapun dan hindari kontak mata. Mengenai prasasti peringatan dan sisa-sisa tubuhnya, mari kita kirim saja kembali ke rumah ibunya. Sang Tingyu, ada. Apa Anda punya keberatan? Mengenai permaisuri mendiang kami, akan melakukannya sesuai dengan apa yang mulia. Dan Ibu Suri katakan saya tidak punya keberatan. Saya pamit undur diri. Kaisar sibuk dengan urusan negara. Saya akan kembali. Mengantar Ibu Suri. Jaga diri baik-baik, Ibu Suri. Wang Qin, kau boleh pergi, ya. Qingyin, kita sekarang sendirian. Beritahu aku bagaimana bibimu meninggal? Yang mulia. Apa yang baru saja aku katakan padamu semuanya benar. Ini sudah berakhir, biarkan saja seperti ini. Jika Permaisuri Ulanara masih hidup, dia hanya akan menyeretmu dalam masalah. Sekarang setelah dia meninggal dunia, kemarahan Ibu Suri akan berhenti sampai di sini. Insiden ini sudah berakhir. Untuk beberapa hari ke depan berjalan-jalanlah lebih sedikit dan jangan menarik perhatian. Saya mengerti. Ibu Suri jangan khawatir. Nyonya King adalah orang yang cerdas. Hormat kepada Ibu Suri. Kalian boleh pergi. Kau keluar begitu cepat. Sepertinya kau menutup mulut rapat-rapat. Dan tidak menusukku dari belakang atau melaporkannya secara pribadi kepada Yang Mulia. Saya sudah menjelaskan semuanya di depan Tuan Shang. Ayo jalan-jalan bersamaku. Bagaimana bibi Anda meninggal? Ceritakan padaku tentang itu. Bibi saya ingin mendapatkan kehormatan dalam gelar Ibu Kaisar dan Janda Permaisuri. Hanya demi kemuliaan bagi klan ibunya. Tapi yang paling dipedulikan bibi saya adalah bersama dengan almarhum Kaisar dalam hidup dan mati. Namun almarhum Kaisar telah berkata kepada bibi saya bahwa dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Karena itu bibi saya berada dalam keputusasaan yang mendalam. Dia tidak bisa mendapatkan cinta almarhum Kaisar, jadi apa gunanya memenangkan kursi Janda Permaisuri? Jadi dia memilih untuk melindungi Anda. Sepertinya dia masih memanjakan Anda. Bibi memanjakan saya. Tapi di dalam istana ini satu-satunya yang bisa melindungi saya adalah Janda Permaisuri. Tidak hanya Janda Permaisuri ingin saya mati, Janda Permaisuri juga ingin bibi saya mati. Lebih jauh lagi Anda ingin dia mati di depan saya. Tapi ada seseorang yang berspekulasi tentang kematian bibi saya. Dengan saya di sini berbicara atas nama Anda. Tidak ada yang berani menghina reputasi Janda Permaisuri. Anda sangat pintar. Bukan saya yang pintar, semuanya ada dalam genggaman Janda Permaisuri. Bibi Anda juga orang yang pintar. Dia menghitung dengan tepat dalam segala hal. Ketika saatnya bertarung, Anda akan bertarung sampai mati. Ketika Anda tidak bisa bertarung, Anda akan secara alami memilih untuk melindungi diri sendiri demi kepentingan Anda sendiri. Itulah alasan Anda diizinkan untuk hidup. Ya. Bibi saya meninggal tiba-tiba, tetapi gosip tidak akan memudar. Jika saya hidup, saya bisa bersaksi untuk Anda. Bagus-bagus.
Orang yang pintar seperti itu harus hidup. Terima kasih Janda Permaisuri. Nyonya, Yang mulia Anda harus tidur lebih awal. Ada upacara penobatan besar besok. Saya tahu. Saya telah menyiapkan jubah naga, apakah Anda ingin mencobanya? Karena ini sudah disesuaikan tidak perlu, ya. Apakah pekerjaan di Istana Shoukang sudah selesai? Semuanya telah dilakukan dengan tepat. Istana Shoukang adalah kediaman janda permaisuri kerajaan, tapi kamar ibu kerajaan saya harus kuat dan detail. Tentu saja. Anda boleh pergi, ya. Bersujud. Sujud pertama. Sujud kedua. Sujud ketiga. Bangun. Bersujud. Sujud pertama. Sujud kedua. Sujud ketiga. Hari ini saya dinobatkan bertekad untuk menjalankan cara-cara seorang pria yang berdedikasi. Saya menghormati almarhum kaisar sebagai kaisar agung. Saya memberikan gelar ibu kandung saya dari klan Yohuru sebagai ibu suci janda permaisuri. Saya memberikan gelar istri utama saya dari klan Fucha sebagai permaisuri. Saya menugaskan prosedur dalam penetapan gelar kepada Kementerian Upacara dan Etiket untuk bekerja sama. Kaisar berdedikasi dan penuh belas kasih berkah bagi semua orang. Hidup panjang Kaisar.